hampir semuanya mesti menggunakan flashcard untuk penghafalan mufradat. Nah, sudah saatnya juga teknologi ini kita gunakan. Sebenarnya tidak melulu teknologi sih. Kalau flashcard itu kan sederhana. Kalau misalnya seperti kartu gini, depannya itu kita tulis dengan kata-kata seperti birrun, kebaikan, ya belakangnya terus kata kebaikan, itu semacam itu. Kalau flashcard itu banyak digunakan pada pembelajaran bahasa lain. Bahasa Arab ini menurut saya terlalu lambat, bukan agak lambat, terlalu lambat. Kita belajar itu 6 tahun di ibtidaiyah, tambah 3 tahun di sanawiyah, 3 tahun di aliyah, 12 tahun ya. Apalagi ada yang melanjutkan ke IAIN atau itu 4 tahun ya, 12 tahun 4, 16 tahun. Itu pun masih ternyata belum lancar dalam membaca, katakanlah Ihya Ulumuddin, masih belum bisa bunyi. Padahal dalam bahasa-bahasa yang lain itu mereka sudah sangat cepat dalam pembelajarannya. Seperti ya katakanlah bahasa Inggris misalnya, mereka yang kuliah di kampus-kampus teknologi itu wajib mengetahui bahasa Inggris. Kalau tidak, mereka nggak bisa membaca buku teks yang dia gunakan. Maka kualitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai software, menggunakan berbagai resource di internet, menggunakan berbagai infrastruktur yang ada, ini harus banyak kita dorong. Mungkin Asbaja TV nanti juga mesti menjadwalkan masing-masing resource tadi bisa kita ekspor satu persatu. Insya Allah kita sudah menjadwalkan, dan ada beberapa teman di pesantren Ciganjur itu sudah membuat visualisasi pembelajaran bahasa Arab. Jadi bagaimana antara wazan dengan mauzun ini digambarkan seperti orang membeli barang di supermarket. Ya, itu juga termasuk. Memang dalam e-learning itu yang penting adalah learningnya, bukan e-nya sesungguhnya. Tapi orang masih terjebak pada teknologinya, bukan pada pembelajarannya. Tapi sekali lagi, ini semua adalah wasilah. Kalau wasilah ini kita gunakan, insya Allah akan mempermudah, mempercepat pembelajaran kita. Kalau di Al-Quran disebutkan kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang bertakwa, hai orang beriman kepada Allah, takwalah kepada Allah. Kemudian carilah wasilah. Sarana ini akan memudahkan kita soalnya. Kemudian wajah itu pun seriuslah dalam menjalani itu semua. La'allakum tuflihun, saya kau akan sukses. Kalau tidak usah wasilah, maka probabilitas kesuksesan ini menjadi sangat rendah. Nah, kita bisa menggunakan wasilah yang efektif, yang efisien, insya Allah tuflihunya itu akan mudah didapat. Itu bedanya orang menggunakan wasilah dan tidak menggunakan wasilah. Saya masih ingat zaman ketika kuliah di Jepang dulu, kita mengadakan acara majelis taklim, tapi karena kondisi kita berjauhan, saya berada di kota Hiroshima, saya S3 di sana 4 tahun. Kemudian teman-teman ada di kota Osaka, di Tokyo, bahkan ada di berbagai negara. Itu malu cuma kita adakan acara pengajian menggunakan Yahoo Messenger. Saat itu teknologinya yang rame Yahoo Messenger, juga Skype. Tapi sampai sekarang ya masih juga digunakan itu. Jadi setiap malam Jumat kita baca Ratibul Haddad bareng. Kemudian setelahnya kita baca kitab Nasaihud Diniyah, dan kitabnya kita taruh di internet sehingga para santrinya bisa download dari jarak jauh. Meskipun mereka ada di Taiwan, ada yang berada di Malaysia dan di Amerika, Eropa, itu mereka pada mendownload kemudian mendengarkan kajian kitab ini di satu majelis, tapi tempatnya tidak jadi satu. Tapi jamnya sama. Itu adalah bagian dari pemanfaatan teknologi. Ya, juga ketika kita rapat pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Jepang, itu juga kita lakukan seringkali secara rutin menggunakan teleconference. Sehingga kalau kita ngundang rapat mungkin nggak kayak di sini ya, tanggal 22 April hari Sabtu jam 8 malam, tempat Yahoo Messenger gitu. Ya. Tidak lagi tempatnya itu di sana. Maklum, datang ke tempat itu butuh dana yang tidak sedikit. Ya alhamdulillah, dengan cara seperti itu musyawarah atau rapat atau konferensi dapat kita lakukan dengan intensif, juga dengan kualitas yang baik, karena memang masing-masing bisa berada di tempatnya yang comfort zone nya mereka, zona nyamannya mereka sendiri. Begitu. Saya kira juga masih relevan kalau saat ini seandainya kita biasakan Lailatul Ijtima misalnya, itu dari Rembang, kalau Islam bisa menyampaikan pidato Lailatul Ijtima'nya, kemudian seluruh tanah air bisa memantau untuk memaknai khitoh itu apa misalnya, biar tidak ada definisi khitoh untuk setiap orang masing-masing ya. Ada yang politisi memaknai khitoh sebagai ini, kemudian yang lain beda lagi punya definisi yang berbeda-beda.
Nah, jadi tadi peningkatan itu selain computer basic learning apa lagi? Ya, yang kedua adalah kita gunakan network atau jaringan, berbasis jaringan. Jadi kalau saat ini kita punya server, maka server ini bisa seperti satu komputer yang bisa kita isi dengan berbagai bahan belajar. Nah, bahan belajar ini diharapkan bisa di-download oleh siswa, oleh santri di lingkungan pesantren tersebut. Beberapa pesantren kita uji coba untuk melakukan ini, diantaranya yang terbaru ini di pesantren Tarbiyatul Thalabah di Paciran, Lamongan. Kita sediakan sebuah server yang kita isi dengan bahan belajar, baik bahan pelajaran UNAS maupun pelajaran yang ada hubungannya dengan fikih, dengan nahwu, sorof dan sebagainya kita letakkan di situ. Kemudian para santri yang mondok di situ dan aliyah di sana itu dapat mendownloadnya dengan kita beri alamatnya. Tentu saja itu bukan internet tapi intranet. Jadi kalau internet saat ini beberapa pimpinan pesantren masih membatasi untuk akses kepada santri karena manfaatnya lebih besar daripada manfaatnya. Saya setuju, tapi mungkin parsial bisa kita fasilitasi dengan menggunakan intranet. Dengan intranet ini jaringan komputer yang ada di dalam pesantren itu terintegrasi, tidak hanya sekedar bahan belajar aja, tapi juga komunikasi antara guru dan murid dalam bentuk tulisan itu terekam dengan baik. Barangkali rekaman atau dokumentasi tanya jawab itu juga akan berguna bagi kawannya yang lain, mereka kan bisa membacanya juga. Demikian pula kalau gurunya memberikan satu PowerPoint, kita sediakan berbagai PowerPoint, misalnya dari buku pembelajaran bahasa Arab yang I'rab misalnya, atau Lughatul Arabiyah yang dalam bentuk slide, itu ada berapa ratus slide, itu 300 slide taruh di situ sehingga para guru bisa menyuruh ya, memberi petunjuk kepada siswanya untuk mendownload bagian ini untuk bahan belajar dalam kelas. Tentunya mereka yang belum masuk kelas membaca ini dulu akan sangat berbeda dengan yang masih kosongan dan masuk kelas mendengarkan guru mulai dari nol. Sangat berbeda. Itu namanya peningkatan kualitas. Yang ketiga, baik Pak. Yang ketiga kita hubungkan dengan tata kelola, nanti kita akan bahas tata kelolanya juga, yaitu dengan menyatukan dalam sistem yang terintegrasi. Kita sebut dengan e-learning. Dalam e-learning ini ya di Tarbiyatul Thalabah tadi sudah kita uji coba, alhamdulillah sambutan luar biasa dari guru maupun murid, juga di beberapa madrasah sebelumnya seperti di SMA Nahdlatul Ulama di Lamongan, SMA N1 Lamongan itu rupanya sambutan dari orang tua cukup mengagetkan. Ketika kita minta mereka bawa laptop atau membawa tablet, itu ternyata orang tua pada menjawab, kok gak biar-biar ya? Gak dari dulu, karena saat ini kan harga laptop maupun harga tablet makin murah ya, nggak sampai 1 juta pun sudah dapat sekarang tablet itu. Nah, tinggal para gurunya menyediakan bahan-bahan itu di jaringannya. Nah, kalau sudah tersedia semua, perlu di manage menjadi satu rancangan pembelajaran yang baik. Kalau di perguruan itu namanya rancangan pembelajaran, kalau di sekolah atau madrasah namanya RPP. Dari pertemuan 1, 2, 3 sampai yang kesekian, masing-masing bahan-bahannya itu apa saja taruh di sana. Demikian pula tugas-tugasnya, demikian pula diskusinya, kemudian mungkin kalau ada video maupun animasinya diletakkan di sana menjadi satu paket ini untuk pengembangan satu kompetensi tertentu. Semua bahan diletakkan di sana. Jadi ini paperless ya? Paperless. Dan demikian internet sebetulnya dalam kondisi seperti ini tidak dibutuhkan karena gurunya yang mengambilkan bahan tadi, meletakkannya ke dalam server ini dengan perencanaan yang baik. Ini namanya e-learning. Perguruan tinggi menggunakan ini untuk pembelajaran hal-hal yang sangat sulit itu. Dalam komputer, pelajaran komputer ini banyak sekali konsep yang harus dihatamkan oleh mahasiswa dalam waktu cuma 4 bulan, tapi alhamdulillah mereka bisa menghatamkannya dengan baik karena pembelajarannya terencana dengan baik tadi. Itu dengan e-learning. Insya Allah ini sangat mudah kita terapkan karena softwarenya pun gratis. Ada banyak pilihan, ada Moodle, ada Edmodo, ada. Yang terkait ini bagaimana bisa mendapatkan software itu? Mungkin barangkali pemirsa ada yang softwarenya bisa di-download gratis di moodle.org, Edmodo juga demikian. Tapi kita mungkin problemnya adalah bukan di gratisnya itu, tapi di intens kita, kemauan kita untuk menggunakannya. Ini yang saat ini masih sangat minim.
beberapa sekolah itu sudah tahu bahwa ini penting, tapi rupanya tidak juga mau beranjak ke sana. Padahal ya biayanya juga mudah. Ini kalau softwarenya bisa lah di copy nanti PCNO Kudus juga bisa, atau PCNO yang lain bisa memfasilitasinya. Kalau mau download yang besar itu kan sulit, mungkin ngopi pakai flash disk lebih gampang di moodle.org, moodle.org itu insya Allah mudah diaplikasikan. Ya, berarti yang terakhir tadi selain computer basic learning, software e-learning, ya ada lagi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan program yang bisa kita sepakati lebih dahulu antara pengajarnya dengan yang diajar. Saat ini kita di perguruan tinggi, khususnya yang dikelola oleh Kemendikbud, itu memiliki satu program baru namanya daring. Jadi pembelajaran jarak jauh untuk berbagai mata kuliah. Saat ini mata kuliah itu disimpan di servernya Pustekom. Kemudian kalau ada seseorang yang kuliah dari katakanlah Maluku begitu, tapi pengen kuliah tentang sipil, mungkin di sana agak sulit mau kuliah itu sampai ke Surabaya atau ke Jakarta. Kemudian mereka juga untuk meninggalkannya itu butuh biaya yang tinggi. Mereka bisa kuliah jarak jauh dari sana. Membuka website ini, kemudian registrasi sebagai mahasiswa. Kemudian dari tiap pertemuan itu dia baca sesuai dengan instruksinya dari sana. Dan ada videonya juga. Disampaikan oleh dosennya dan dia mendengarkan, kemudian dia menjalankan tugasnya, mengisi atau melakukan tugasnya. Kalau suruh ngukur ya ngukur ke lapangan, kalau disuruh membandingkan ya membandingkan. Terus summary-nya juga selesai, dikirimlah ke situ. Ada tempatnya juga di e-learning tadi. Kemudian oleh dosennya yang jarak jauh tadi juga dicek bisa, sehingga hampir-hampir tanpa tatap muka. Sulit memang ini, tapi bukan mustahil. Tapi sudah ada yang mencoba. Saat ini ada sekitar 25 jurusan mungkin yang di Pustek itu yang mulai diuji coba sekarang. Kebetulan saya juga ikut mereview, hampir tiap hari saya juga menerima update dari masing-masing dosen atau mahasiswanya. Rupanya sambutannya juga sangat baik di masyarakat. Dan nanti ada nilainya juga, kalau sudah lulus dapat nilai apa sesuai dengan evaluasi yang diterapkan. Itu pelajaran jarak jauh. Mungkin kalau untuk keagamaan ini akan sulit untuk kita terapkan karena beberapa juga mesti harus tatap muka, mesti harus iya, tapi kan tidak semua harus tatap muka secara langsung. Ya, artinya masih mungkin untuk betul, diterapkan. dari 16 pertemuan mungkin katakanlah 2-3 itu masih tatap muka, tapi yang sisanya nggak usah. Tapi yang dikembangkan ini memang 100% tanpa tatap muka. Iya. Kalau pembelajaran jarak jauh PJJ yang diterapkan oleh Kemdikbud saat ini itu tatap mukanya sekitar 2 kali atau 3 kali. Di depan pertama kali, tengah sama akhir, atau 2 kali depan sama akhir saja. Itu nanti ke depan ya sudah nggak pakai tatap muka. Nanti pasti akan pertanyaan tentang barokah nanti ini. Barokahnya gimana? Pemirsa, semakin hangat saja perbincangan kita. Kita jeda dulu, kita akan kembali. Pemirsa Wajah TV, kita kembali dalam perbincangan kita bersama Dr. Agus Zainal Arifin, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Pak Dosen, tadi kita Pak Dekan, mohon maaf, ya Dekan sekaligus dosen juga. Mohon maaf, kita tadi sudah banyak belajar tentang 2 hal, yaitu yang pertama adalah akses dan yang kedua adalah mutu. Jadi selanjutnya kita akan membincang tentang manajemen pemanfaatan teknologi IT ini di dalam khususnya dunia pendidikan. Jadi manajemen seperti apa yang bisa diterapkan oleh institusi-institusi pendidikan, perguruan tinggi, madrasah maupun pesantren yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ini. Ya. Baik, dalam bentuk sederhana aja adalah bagaimana agar pimpinan itu dapat berkomunikasi dengan baik kepada bawahannya. Kalau di sekolah mungkin kepala sekolah dengan para gurunya, dengan para TU-nya, dan juga kepada para siswanya, para santrinya. Nah, itu membutuhkan, lagi-lagi saya bilang butuh wasilah, butuh sarana, butuh alat. Alhamdulillah saat ini yang kita selenggarakan di lingkungan Robito Ma'had Islamiyah dan pesantren di lingkungan NU adalah
memberikan training sistem informasi manajemen menggunakan software bikinan salah satu sahabat kita, Jibas. Bisa di-download gratis, silakan seluruh madrasah seluruh tanah air silakan mendownloadnya di website jibas.net, jibas.net. Salah gampang, di sana sudah ada demonya juga, bisa juga dipelajari sendiri. Tapi kalau ingin belajar bareng-bareng, saya kira lebih baik agar nanti sharing problem dan solusinya bersama-sama. Nah, pada manajemen atau tata kelola pendidikan ini, kita berusaha untuk mengatur berbagai resource yang ada di sekolah. Misalnya guru, maka database tentang guru ini harus terapi. Bagaimanapun para guru itu harus memiliki track record yang baik sebagai guru. Kemudian pendidikannya pun juga, training-trainingnya pun juga mereka harus terekam dengan baik. Demikian pula siswa-siswa itu juga mesti terekam juga nilainya, kemudian keadaannya, sakit atau tidak hadirnya, kemudian juga prestasi-prestasinya itu bisa terekam di software tersebut. Demikian pula perpustakaan, jadi buku-buku yang ada di perpustakaan mesti terekam juga dengan baik, dan peminjamnya juga harus tertentu yang dari dalam software ini. Sebetulnya software seperti semacam ini sudah ada sebelum-sebelumnya. Misalnya dari Kemdikbud sendiri itu sudah ada namanya PAS, paket administrasi sekolah. Hanya saja PAS atau PAS ini tidak merata penyebarannya, hanya untuk sekolah tertentu. Kemudian juga tidak customizable, maksudnya tidak bisa disesuaikan dengan mudah hanya sekolah umum. Kalau pesantren nggak bisa menggunakannya pasti, apalagi ya madrasah juga nggak bisa menggunakannya, karena pelajaran lokalnya kan jauh lebih banyak daripada pelajaran yang diatur di sana. Iya, yang tentu saja nggak bisa dikustomize dengan baik dan tidak bisa semena-mena kita mengambil datanya. Karena itu kita berusaha keras untuk mendapatkan sistem-sistem yang dapat digunakan dengan mudah oleh seluruh madrasah ini atau pesantren. Beberapa pesantren saat ini sudah menggunakan dengan baik, misalnya di pesantren Matolil Anwar di Simo Lamongan itu juga aktif menggunakannya, alias ini di Pasuruan juga. Dan tadi Tarbiyatul Thalabah itu juga penggunaan software sistem informasi madrasah yang kita sebut Jibas ini juga digunakan dengan baik. Saat ini juga di pesantren Lupaya di Bulu juga Sumeneb juga menggunakannya dengan baik, dan beberapa pesantren lain. Insya Allah sudah sekitar 100-an pesantren saat ini yang aktif. Ya, para santri ya, para pengurus Ibnu, para pengurus juga aktif. Misalnya beberapa waktu yang lalu pengurus Ibnu di Jawa Tengah ya, itu juga rupanya aktif memanggil para pimpinan madrasah untuk diberikan software itu, kemudian dilatih juga cara penggunaannya. Saya kira ini bisa diikuti oleh panem-panem kita yang lain, tidak sekedar hanya ma'arif saja, tapi juga bersama dengan anak-anak mudanya dari ISNU maupun dari PMII, mereka yang aktif untuk mengoprek software semacam ini. Ini tentang tata kelola dari pendidikan. Tata kelola dari pembelajarannya sendiri, seperti saya bilang bahwa kita bisa menggunakan software yang ada seperti Moodle tadi itu. Juga kalau saat ini beberapa sekolah menggunakan Facebook. Para guru kalau memberikan PR-nya atau diskusinya melalui grup-grup Facebook. Para kiai, beberapa kiai muda dalam pengajian juga bikin Facebook untuk membuat forum diskusi di sana atau pengumuman-pengumuman di sana. Ada lagi software lain lagi yang saat ini dinamai juga, namanya Edmodo, EDMODO, Edmodo. Sekolah-sekolah yang menggunakan itu bisa memanage siswanya yang aktif untuk bertanya, mereka juga mendapatkan semacam bonus bintang itu di dalamnya. Kemudian juga terekam setiap komunikasinya dan resource-resource yang dibutuhkan dalam pembelajaran juga terekam. Saya kira tidak menutup kemungkinan untuk pendidikan yang informal atau non-formal. Maksudnya pengajian umum misalnya, majelis taklim misalnya. Saya kira para kiai seringkali menyampaikan di buku atau di kitab itu ada seperti ini. Kalau kitab tadi langsung aja dicopas copy paste dan kemudian di upload di sana. Saya kira tidak lagi menyulitkan
santri atau pendengarnya untuk mencari atau membeli lebih dahulu sebelum mereka memahami secara full ini, atau mungkin bisa langsung mendapatkannya dengan mudah dan bisa berdiskusi tentang itu dengan mudah. Saya kira manajemen tidak berhubungan semata-mata dengan pencatatan saja, tapi juga dengan komunikasi kepada stakeholder. Saat ini ada lagi yang bagus, yaitu orang tua wali santri itu kan biasanya berada di luar kota. Mereka ingin tahu keadaan anak-anaknya di pesantren. Ya, mereka bisa memantaunya juga melalui website-website yang tersedia. Kampus pun demikian, informasi kampus. Ini di sini teman-teman di Surabaya juga mengembangkan di sini informasi untuk sekolah maupun untuk kampus. Jadi orang tua bisa saja masuk melalui website tersebut dengan username mereka sendiri untuk memantau anaknya itu nilainya berapa saat ini, usianya sudah selesai belum, dan sudah masuk hari ini ada libur atau dia sakit atau ya, jadi semakin sulit untuk bolos ya. Semakin sulit. Transparan sekali. Transparan. Ya, ini manajemen atau tata kelola. Ini juga memudahkan bagi para pimpinan untuk memanage anak buahnya, dimana kalau anak buahnya itu memiliki memiliki kompetensi yang masih minim, dia diharuskan untuk meningkatkan kompetensinya. Alhamdulillah kalau saat ini strata pendidikan guru itu sudah hampir semuanya sudah S1. Alhamdulillah pemerintah malah memberikan insentif baru namanya LPDP saat ini. Nah, di beasiswa LPDP ini untuk para guru di lingkungan NU yang sangat-sangat pas ini, karena mereka tidak mewajibkan atau LPDP-nya tidak mewajibkan syarat-syarat yang sangat pelik untuk bisa S2 maupun S3. Itu dananya Kemdikbud. Tidak harus menjadi dosen untuk bisa menjadi dosen, tidak harus punya NIDN, bahkan pengangguran pun atau para aktivis pun itu pun bisa menggunakannya. Saya merekomendasi para aktivis NU, para pengurus Ansor, Sibnu yang sudah selesai S1 terus sekarang ambil S2 dan juga S3 di luar negeri kalau bisa, jangan di dalam negeri. Bukan karena dalam negeri jelek, bukan, tapi untuk mendapatkan wawasan lain yang berbeda supaya kita bisa melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda-beda sehingga mudah terpecahkan. Saya kira itu. Ya, jadi dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana semestinya kita menggunakan teknologi informasi ini dan hambatan apa saja yang harus diselesaikan, serta sebenarnya sesungguhnya bahwa pemanfaatan teknologi ini lebih bermanfaat atau memiliki banyak madorot bagi yang menggunakannya. Mungkin itu yang paling penting bagi kita, dan di sini Bapak Agus akan menjelaskannya. Ya, ada beberapa mitos ya dalam penggunaan IT ini sehingga resistensi masih sangat tinggi. Di antaranya itu aspek ketidakbarokahan. Jadi semua itu harus dilakukan dengan tatap muka dan harus mendengarkan dengan telinga langsung tanpa ada wasilah apapun. Ini kan saya kira mitos lah demikian ini, karena justru kalau kita menggunakan berbagai sarana ini, infrastruktur, smartphone, komputer, laptop kita, software, hard disk, kemudian flash disk kita, semuanya akan mempermudah agar kita dapat melakukan komunikasi dengan para ulama dengan lebih baik dan lebih berkualitas. Kemudian aspek barokahnya itu sesungguhnya kita kembali ke definisi awal dari aspek barokah, yaitu ziyadatul khair atau nilai tambah. Ini kalau segala sesuatu itu tidak memberikan nilai tambah, berarti tidak barokah. Kalau dia memberikan nilai tambah, berarti dia barokah. Cuman kadang-kadang kita ada yang salah paham bahwa barokah itu linear dengan khorikul adat atau keluar biasaan di luar keluar kewajaran manusia. Saya kira itu adalah karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang sangat dikasihinya dan dipilihnya. Jadi bukan ada hubungannya harus kalau barokah itu berarti yang khorikul adat, yang tidak khorikul adat berarti tidak barokah ya. Saya kira mitos macam itu harus segera dibetulkan. Lagi kita harus kembali bahwa kalau nilai tambahnya ada dan banyak, misalnya pemahaman lebih cepat, pemahaman lebih baik, memudahkan kita dalam menguasainya, dalam memanfaatkan mengamalkannya, dan itu insya Allah barokah. Apalagi kalau diamalkannya itu sampai di masyarakat itu menimbulkan perbaikan-perbaikan signifikan, itu saya kira barokah yang sangat
kepentingan tidak. Terus gimana kita bisa menyusunnya itu? Saya kira diajarkan oleh Rasulullah tentang akhlak. Bagaimana kita dalam berakhlak kepada guru, berakhlak kepada murid, berakhlak kepada ilmu. Insya Allah kalau itu kita tekuni, kita laksanakan sesuai ajaran beliau, barokah itu akan muncul dengan sendirinya. Ada cerita lucu barangkali ya. Tahun 2006 itu anak saya yang ketika mau lahir, yaitu pas hari-hari menjelang pulang ke tanah air seperti Jepang. Waktu mau belum lahir itu saya mikir apa ya doanya ya. Kita buka Maktabah Syamilah, di searching aja. Alhamdulillah di sana nemu tips untuk melahirkan lewat ilham. Saya baca di kitab Yanul Tolibin, juga di kitab-kitab yang lain itu mirip bacaannya. Ukhruj ayyuhal walad min batnin dunyaqatin ila si'ati hadi dunya. Ukhruj bi qudratillah allazi ja'alaka fi qararin matin ila qadri ma'lum, dan seterusnya. Saya ikuti aja aturan itu yang dituliskan di kitab tersebut, tapi saya ikuti dengan Fatihah kepada Rasulullah, kepada penulis daripada guru-guru yang mengajari saya. Al-Fatihah atau kepada beliau baru dibaca ini. Alhamdulillah begitu selesai baca langsung lahir. Kata jadi sulit dokternya. Saya kira aspek barokah itu banyak dengan akhlak ini. Kalau kita lakukan dengan penuh akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana dituntut oleh guru-guru kita, aspek ziyadatul khair tadi juga akan ikut dengan sendirinya. Iya gitu. Terkait yang ini, jadi ada mitos juga ini, resistensi. Jadi kalau memakai internet itu nanti lebih banyak buruknya. Gitu. Ya, memang saat ini juga itu bukan mitos sebetulnya, tapi kenyataan beberapa di lapangan itu gurunya tidak memberikan arahan, sehingga muridnya cari pengarahan sendiri. Karena cari pengarahan sendiri dapatnya itu yang mudah, yang muncul duluan di Google itu. Nah kalau misalnya bukan di Google, dari kawan juga misalnya, kalau di Google misalnya kalau yang negatif itu paham-paham yang tadi itu ya, Islam yang tidak ramah tadi itu justru di bagian atas dulu itu. Sekarang alhamdulillah sudah tidak terlalu banyak. Akhirnya banyak yang berubah akidahnya gara-gara sering-sering membaca informasi dari internet ini. Padahal tidak demikian. Kalau misalnya kita berikan arahan, yang jelas sekarang kita mempelajari SEO itu, teman-temannya dari 600 website ini bisa naik rankingnya di Google. Kalau tinggal ini bisa ketemu berada di atas. Terus kerusakan madharat yang lain tuh ya hubungannya dengan apa namanya gambar-gambar pornografi. Lagi-lagi kalau misalnya dari pihak guru, pihak asatid memberikan pengarahan yang baik, yang jelas, insya Allah nggak akan sampai ke sana. Apalagi kalau tadi saya bilang tidak internet tapi intranet, tidak usah koneksi keluar, tapi di dalam ini saja, di dalam ruangan, di dalam gedung, di dalam lingkungan pesantren ini kita berikan jaringan yang kuat sehingga bisa membaca server yang sudah kita isi bahan belajar itu. Insya Allah nggak akan ada bahan belajar yang tidak kita inginkan masuk ke dalam sana. Itu di antara destinasinya. Jadi kira-kira memang efek samping itu harus diatasi gitu. Harus diatasi. Gurunya juga harus belajar dulu. Jadi tidak boleh kalau orang itu sakit, obatnya menimbulkan ngantuk, terus dia justru takut ngantuk dan jadi minum obat. Iya. Nah, yang terkait selanjutnya itu tentang harga. Jadi karena biasanya yang datang belakangan itu lebih mahal, jadi karena penggunaan teknologi informasi ini sering dianggap sebagai barang mahal. Wah, jangan, karena mungkin takut juga misalnya pesantren ini mempertimbangkan pendapat masyarakat tentang pesantren itu. Bila pesantren itu pakai teknologi informasi, misalnya pesantren takut dianggap, wah nanti masyarakat ngiranya kita mahal karena kita canggih ya. Mungkin gimana itu? Baik. Saat ini kalau misalnya kita membuka website, katakanlah buka di wordpress.com, para asatid saat ini rata-rata ya saya lihat sudah punya blog sendiri. Beliau pemikiran-pemikirannya itu tampilkan di sana. Ternyata WordPress sendiri sudah free. Kalau kita mau buka, silakan aja Pak asatid atau para santri yang belum punya blog membuka www.wordpress.com. WordPress itu tulisannya wordpress.com. Itu kalau kita bikin website sendiri nggak ada biaya sama sekali. Bahkan kalau misalnya rajin dikunjungi orang, itu justru malah mendapatkan uang, karena para pengiklan itu juga kalau ngeklik sesuatu menyediakan apa namanya itu semacam Google AdSense gitu ya. Maka
user kalau bisa memilih dia atau bahkan membeli, maka ada poinnya untuk para penulis itu sendiri. WordPress. Kemudian juga kalau misalnya di Facebook juga free kita mungkin. Contohnya teman-teman santri muda aja hampir semuanya pasti punya akun Facebook. Nah kalau itu kita katakan mahal, untuk sehari-hari aja mereka sudah memakai. Di mana lokasi mahalnya? Mereka juga sudah membayar bulanan sendiri tanpa kita suruh. Berarti kan kita tinggal menunggangi aja kuda yang sudah dia beli itu, tidak usah beli lagi. Demikian pula software-software yang kita katakan mahal itu, banyak sekali saat ini aplikasi Android yang sudah free. Ada juga sih yang membeli mungkin barang 10.000 atau 20.000 rupiah. Tapi kalau seandainya memang harus beli mahal, ada juga software yang memang mahal, dan itu ya sebisa mungkin kita bisa membelinya walaupun dengan patungan ya, untuk bisa meningkatkan kualitas ini. Karena tidak menggunakan ini, itu berarti kita investasi di tempat yang lain dengan harga yang lebih mahal dan waktu lebih lama, dan waktu itu tidak bisa ditebus dengan uang. Maka software yang mahal ini pun, kebetulan saya barusan beli software yang cukup mahal, kemudian kita terapkan software ini, luar biasa pemahaman dari murid-murid saya dan outputnya itu di luar kebiasaan. Sangat bagus. Mungkin pula infrastruktur, katakanlah laptop saat ini sudah mendekati 1-2 juta, sudah cukup baik. Kalau tablet yang kecil-kecil itu sudah 600 ribuan, sampai itu sudah banyak kita peroleh. Dan kalau itu misalnya kita sebut mahal, mungkin dapat kita bandingkan dengan berapa pengeluaran kita untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni, selebrasi dan semacamnya, yang keuntungan secara langsung itu sangat sulit kita kalkulasi, di samping memakan waktu yang cukup panjang. Sedangkan ini keuntungannya sudah di depan mata, kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik, tapi kita anggap sebagai belum signifikan karena ada ilusi mahal tadi. Ya, jadi pada intinya paling penting untuk berani mencoba, berani melangkah, memanfaatkan ini. Iya. Terima kasih. Ya memang begitu. Saya kira sudah saatnya kita menggunakan wasilah teknologi informasi dan komunikasi ini untuk kemaslahatan dakwah dan pendidikan kita, khususnya di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah yang saat ini masih berada di lingkaran menengah ke bawah, belum sampai menengah ke atas. Nah, kalau kita bisa mengeksplor ini lebih jauh lagi, insya Allah lebih luas lagi zaman kita. Juga ini menengah ke bawah ini supaya lebih cepat pinternya, lebih banyak yang dipelajarinya, nah kita harus membantunya juga dengan memberikan wasilah-wasilah yang memadai, ya efisien. Ya, saya harapkan para Gus, para santri senior juga sudah mulai menggunakan, memilih dan memanfaatkannya untuk kebutuhan ini masyarakat. Terima kasih Pak Dekan. Alhamdulillah kita sudah berbincang selama 1 jam, dan insya Allah perbincangan kita akan mendatangkan banyak manfaat kepada umat Islam, khususnya warga Nahdliyin. Saya Saifullah Amin dan Bapak Agus Zainal Arifin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Allahumma barik lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.